Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan sedikit update tentang news yang masih hangat baru-baru ini ya teman-teman, dimana mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah tahu tentang Michael Burry ya, dimana Michael Burry dia melakukan short dengan jumlah yang cukup besar ya. Di sini kita lihat bahwa Michael Burry just short market dengan total 1,6 billion dollar ya teman-teman, di mana 890 di sini ya 886.560 juta dolar itu dia short ke SPY atau S&P 500. Kemudian untuk jumlah lain yaitu dia short ke Nasdaq ya, di sini dengan kode triple key dengan total shortnya yaitu 740 million dollar. Oke, jumlah di sini cukup sangat besar sekali ya teman-teman. Kemudian di sini dijelaskan bahwa data dari short yang dilakukan oleh Michael Burry ini tercatat sejak 30 Juni, jadi sudah cukup lama ya. Tetapi yang kita belum tahu adalah apakah Michael Burry sudah close position ataupun menjual ataupun masih holding dari short yang telah dia lakukan di sini ya. Kita juga belum tahu, hanya dia yang tahu ya tentunya. Jadi ini adalah referensi saja ataupun pertimbangan, karena pelaku investor besar pun dia melakukan short pada market S&P 500 dan juga Nasdaq, di mana dua elemen market di sini ini sangat berperan penting terhadap dunia ekonomi dan investasi di dunia saat ini. Sekarang kita coba kaji tentang S&P 500 dan juga Nasdaq ya teman-teman. Pada video saya beberapa waktu yang lalu juga saya katakan bahwa ada sebuah teori yang selalu saya tekankan di sini ya, bahwa pergerakan Bitcoin sekarang cenderung mengikuti tentang stock market dari S&P 500 dan juga Nasdaq ya teman-teman, dimana korelasi kedua elemen di sini sangat penting, karena kemanapun arah dari SPX dan juga Nasdaq di sini itu mencerminkan pergerakan Bitcoin selanjutnya, dimana itu semua juga berbanding terbalik dengan indeks dolar ya teman-teman. Kemudian sekarang saya akan mulai dari SPX ya teman-teman. Saya sudah katakan dalam beberapa video tempo lalu, di mana SPX telah melakukan breakdown dari trendline yang tercipta dan sekarang masih menemui penurunan lanjutan dan masih terus menuju supportnya yang berada pada 4393 ya kalau di sini untuk poin terdekatnya. Tetapi di sini kita lihat ini hanyalah poin kecil ya dari SPX dalam jangka time frame waktu yang relatif lebih dekat. Di sini saya pakai 4 jam. Yang ingin saya tekankan adalah kita mau ke level yang lebih jauh, yaitu di 1 minggu kurang lebih ya. Oke, di sini berdasarkan trendan yang udah lampau, SPX breakout kemudian melakukan kenaikan yang cukup lumayan. Di sini juga diikuti tentunya Bitcoin yang melakukan breakout dari level 20.000 sehingga sekarang bisa sampai pada level 30.000 ya. Karena SPX dan juga Nasdaq di sini juga sama kurang lebih polanya ya ini. Jadi ketika SPX dan Nasdaq breakout, maka Bitcoin juga ikut breakout ya teman-teman. Kemudian yang ingin saya lebih tekankan di sini adalah kita mungkin hapus dulu untuk channel di sini karena ini sudah lampau ya, udah nggak berlaku juga. Saya hapus dulu semua indikasinya biar lebih jelas. Oke, di sini yang saya mau tekankan adalah di sini. Dari atau berdasarkan kemarin saya bikin video ya tentang materi support dan resisten, di mana kita ini ya lihat bersama bahwa ada zona di sini sebagai top price-nya dan sekarang kita berada zona pada area ini. Di sini kita mempunyai yang namanya high. Kemudian kita
terapkan konsep support dan resisten mengenai bearish trend dan juga bullish trend. Di sini kita mempunyai yang namanya higher low. Oh maaf, maksud saya lower high ya. Nah, di sini kita bisa asumsikan bahwa tren yang telah tercipta akan segera berubah. Kemungkinannya seperti itu ya teman-teman, karena sudah membentuk lower high. Oke, mungkin saya bisa cari kembali ya bearish trend di sini. Ini saya cari di image-nya. Nah, di sini sebagai contoh saja ya. Di sini dari high kemudian membentuk lower low, kemudian membentuk lower high, di mana high di sini tidak lebih tinggi dari higher sebelumnya. Seperti itu ya konsepnya. Jadi di sini kita membentuk atau melihat bahwa SPX membentuk suatu pola dari lower high, di mana itu adalah indikasi awal bahwa tren di sini akan berubah. Jadi kita masih memiliki kemungkinan di sini jika sampai tidak segera breakout dari level top price-nya yang ada pada level kedua di sini, maka kita mungkin akan menjumpai suatu bear trend yang cukup panjang dalam beberapa tahun ke depan, di mana itu juga mampu atau bisa berdampak negatif untuk Bitcoin ke depannya jika sampai market collapse di sini ya teman-teman. Sekarang saya mau bicara bahwa kita bisa mempertimbangkan tentang adanya indikasi bearish trend di sini karena pembentukan lower high. Jadi kemungkinan terburuk kita akan menjumpai beberapa level support yang mungkin akan dikunjungi oleh SPX. Saya mungkin akan bentuk trendline dulu di sini ya untuk mengetahui support di mana yang mungkin akan kita jumpai. Mungkin saya pakai horizontal ray, ada support yang cukup penting di sini, area ini, dan juga ada area di bawah sini. Tetapi semua kemungkinan masih bisa terjadi, cuma kita jaga-jaga dulu ya teman-teman, itu intinya. Jadi trading harus tetap mempertimbangkan kemungkinan terburuknya, karena tidak selamanya trading itu selalu naik, karena ada turun juga pastinya ya, ada naik ada turun. Tidak mungkin suatu candlestick ataupun suatu aset tertentu itu hanya naik saja, tentunya harus ada turunnya untuk melakukan koreksi atau penyesuaian harga. Jadi di sini kita punya support yang cukup kuat dalam time frame 1 week. Jadi itu mungkin jangka panjang sekali ya teman-teman. Mungkin kemungkinannya jika sampai ini benar-benar membuat suatu lower high, mungkin kita akan melihat suatu penurunan yang cukup panjang di sini nantinya ya teman-teman, sampai beberapa tahun ke depan. Jadi ini mungkin saja terjadi, hanya untuk pertimbangan saja. Oke. Kemudian saya hapus dulu di sini. Tapi kita juga masih bisa memiliki peluang ya teman-teman. Di sini kita coba bikin support yang baru ya. Support yang baru, di mana support di sini juga mungkin bisa menahan dari SPX ke depannya jika menyentuh support dari garis trendline di sini. Karena jika trendline di sini tertembus, maka kita akan turun cukup jauh. Oke, kemudian kita akan coba 1D ya, dari 4 jam aja ya. Kita coba lihat dari level breakdownnya yang kemarin. Kemarin saya bikin support yang ada di sini, di mana itu telah breakdown, dan tentunya kita akan mencoba meretest support yang ada di sini. Itu normalnya ya di area 4200-an, sekarang berada pada level 4400. Tetapi kita juga di sini mempunyai beberapa support lokal ya, support lokal yang ada di sini, lokal support yang bisa menjadi pertimbangan kedepannya. Mungkin dari sini masih ada pantulan yang bisa tercipta. Kemudian kita coba ke Nasdaq, kurang lebih sama ya. Untuk Nasdaq juga seperti itu, ada beberapa support lokal. Jika kita lihat dari time frame 1 week juga pembentukannya sama, ada dia membentuk suatu lower high yang baru ya teman-teman, dimana di sini kita lihat ada higher-nya. Kemudian di sebelah sini kita juga punya lower high. Jadi di sini adalah pertimbangan bahwa ada kemungkinan bahwa tren akan berubah.
Dimana kalau kita melihat suatu lower high, layaknya di sebelah sini ya, fase di sini. Kita punya high, kita ada lower high di sini juga. Jadi ketika adanya lower high tercipta, kemungkinan tren akan berubah. Jadi Nasdaq dan juga SPX kemungkinan akan menguji support yang ada pada level sebelumnya di sini. Kemungkinan ya sama ya, kurang lebih. Jika dibandingkan dengan SPX dan Nasdaq, maka kita bisa mencerminkan dari DXY, dimana jika DXY jika di time frame 4 jam tadi kita bandingkan dengan yang lainnya, tentunya akan sangat berbanding terbalik ya teman-teman, dimana kita lihat SPX dan Nasdaq cenderung koreksi ya, tetapi DXY pastinya harusnya terus naik karena SPX dan Nasdaq pasti jalurnya akan berlawanan arah dari indeks dolar. Di sini kita lihat bahwa indeks dolar terus melaju naik, dimana itu pasti berdampak bahwa atau kepada SPX dan juga Nasdaq yang akan mengalami penurunan terus-terusnya. Mungkin saya akan perjelas kembali untuk DXY, di mana di sini kita melihat bahwa DXY sudah berada pada garis resistennya. Jika sampai DXY mampu untuk breakout level resisten di sini 104 ya, katakanlah 104 di sini mampu untuk breakout, maka kita akan melihat suatu blood market ya, atau beberapa penurunan tajam terhadap beberapa market, baik itu SPX ataupun Nasdaq dan juga tentunya Bitcoin. Apalagi cuma altcoin pastinya akan sangat terseok-seok sekali untuk altcoin jika sampai DXY breakout dari level ini. Jadi sekarang kita berada pada level yang cukup kritis ya. Kita harus pantau untuk indeks dolar ini apakah mampu untuk breakout dari level 104. Kalau itu bisa breakout, tentunya kita akan nge-short besar-besaran tentunya ya. Karena jika resisten di sini tertembus, maka DXY mampu atau berpotensi untuk mencoba meretest level yang ada pada level tertingginya di area 115-114 di sini. Mungkin pada garis resisten yang ada di sini ya. Coba saya perbesar lagi untuk 1 week, karena di sini untuk DXY juga ada suatu pola yang tercipta ya. Di sini ada pola yang tercipta di mana menyentuh resist, support, naik, turun, naik. Di sini juga turun, masih memiliki kemungkinan untuk turun, cuma kita juga harus waspada jika resisten di sini tertembus, maka targetnya adalah DXY melakukan kenaikan terlebih dahulu seperti kita lihat sebelumnya ya. Coba kita teliti di sini. DXY untuk menyentuh resistnya dia ada 2 top di sini. Kemudian di sini juga ada beberapa top level untuk menguji resisten. Kita lihat di sini masih ada satu ya. Masih ada satu level di mana itu juga masih belum menciptakan pastinya bearish divergence. Mungkin di sini ada bearish divergence, di sini ada bearish divergence. Kemudian di sini harusnya nanti menciptakan suatu bearish divergence. Oke, seperti itu. Jadi saya masih memiliki anggapan bahwa kemungkinan DXY akan mencoba naik sampai level sini atau menguji resist yang telah disentuh sebelumnya untuk menciptakan suatu bearish divergence, baru mungkin akan mengalami penurunan yang cukup dalam dan membuat market Bitcoin atau SPX dan juga Nasdaq bergairah kembali. Jadi jika sampai breakout dan menguji resist yang ada pada 116 atau 115, maka mungkin Bitcoin juga akan mengalami koreksi yang cukup sangat lumayan ya teman-teman. Jadi tetap berhati-hati, kita harus terus mempertimbangkan tentang SPX, Nasdaq dan juga DXY, karena ini semua sangat berkesinambungan sekali terhadap Bitcoin. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit analisis mengenai MicroBrewery, khususnya yang telah melakukan short terhadap SPX dan Nasdaq ya di sini dengan jumlah yang cukup besar, ratusan juta dolar ya, dimana nggak mungkin seorang investor sekelas beliau hanya asal-asalan melakukan short. Tentunya ada beberapa pertimbangan yang beliau atau analisis yang beliau punya sehingga dia melakukan short tersebut. Oke, mungkin seperti itu sedikit analisis berkesinambungan antara SPX, Nasdaq dan juga DXY
yang juga kita hubungkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Michael Burry. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu pada video selanjutnya.